Malam itu, seperti biasa, 3 orang pria berkumpul di pos ronda kecil yang berdiri sendirian di pertigaan jalan dekat balai desa. Udara dingin khas pegunungan menyusup masuk, menggigit kulit meski api dari tungku kecil masih menyala redup. Mereka tertawa, bercerita, dan sesekali menyeruput kopi hangat sambil menjalankan tugas ronda, rutinitas yang sudah turun-temurun di desa Kalinyamat. Tapi malam itu bukan hanya sekadar malam biasa. Sosok pria lain tiba-tiba muncul dari kabut tipis yang turun perlahan. Tinggi, berjaket lusuh, wajahnya samar dalam redup cahaya lampu jalan. Ia tersenyum, tapi senyum itu terasa kosong. Ia bicara, tapi suaranya serak dan aneh. Ia duduk bersama mereka, ikut patroli, bahkan tertawa. Tapi gelas kopinya tak pernah menyentuh bibirnya. Keesokan paginya, sebuah kabar mengejutkan menyebar. Pria itu meninggal 2 hari sebelumnya dalam kecelakaan motor di tanjakan jauh dari desa. Jenazahnya baru saja sampai di rumah duka semalam. Lalu siapa yang telah duduk, berbicara, dan berjalan bersama mereka? Siapa yang telah pulang, tapi belum benar-benar pamit? Dan mengapa ia terus datang lagi, malam demi malam? Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Di sebuah desa kecil bernama Kalinyamat, terletak di lereng pegunungan Kabupaten Wonosobo, udara sejuk dan hamparan sawah yang menguning menjadi pemandangan harian. Jalanan sempit berliku, serta deretan rumah-rumah sederhana berdinding kayu, menjadi pemandangan sehari-hari. Warganya hidup damai, saling mengenal satu sama lain. Setiap malam, apalagi selepas musim panen, kegiatan ronda malam menjadi rutinitas yang tak pernah dilewatkan. Bukan hanya demi menjaga keamanan, tapi juga untuk menjaga keakraban antar warga. Malam itu seperti biasa Pak Karto, seorang pria parubaya berusia sekitar 55 tahun bersiap untuk tugas ronda. Dengan mengenakan jaket tebal dan membawa senter kecil, ia berjalan pelan menuju pos ronda, yang berada di pertigaan jalan dekat balai desa. Angin malam berhembus dingin, membuat dedaunan kering berdesir di sepanjang jalan. Di pos ronda, Jaka dan Mas Heru sudah lebih dulu tiba. Jaka, pemuda 25 tahun, bertubuh agak kurus. Sementara Mas Heru, pria berusia 30-an, terkenal ramah, namun sedikit pendiam. Sebuah tungku kecil sudah menyala, menghangatkan tangan mereka bertiga. Pak Karto, telat nih, goda Jaka, sambil menyodorkan segelas kopi hitam. Pak Karto tertawa kecil. Namanya juga orang tua. Jalannya udah kayak siput, balasnya sambil duduk di bangku kayu yang sudah usang. Malam itu terasa biasa. Obrolan mengalir tentang harga gabah yang menurun, tentang rencana perbaikan jalan desa, hingga kabar burung soal pencurian motor di desa sebelah. Sesekali mereka berkeliling, menyusuri jalanan desa, mengetuk tiang listrik dengan tongkat kayu, sebagai tanda keamanan. Sekitar pukul 11 malam, saat mereka tengah duduk santai, tiba-tiba muncul sosok pria berjalan pelan, dari arah jalan besar. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, tampak jelas sosok tersebut mendekat. Tubuhnya tinggi, memakai jaket lusuh. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Mereka bertiga refleks menoleh. "Samsul?" tanya Mas Heru. Matanya membelalak heran. Samsul, tetangga mereka yang dikenal sebagai anak perantauan, berdiri di hadapan mereka. Usianya sekitar 35 tahun. Tubuhnya kurus, tapi masih tegap. Semua orang tahu, Samsul sudah pergi merantau ke Jakarta sejak 5 tahun lalu. Bekerja di sebuah pabrik. Iya, aku baru saja sampai," jawab Samsul sambil tersenyum tipis. Pak Karto mengernyitkan dahi, mencoba mengingat. "Kok nggak ada kabar Sul? Biasanya kalau pulang suka bawain oleh-oleh." Samsul hanya mengangguk pelan. "Tadinya mau langsung ke rumah orang tua, tapi ya, sekalian jalan-jalan dulu. Malam-malam gini, malah kangen sama suasana ronda," ujarnya. Suaranya berat, dan terdengar sedikit serak. Jaka langsung menyodorkan kopi hangat. "Ya udah, Sul, sekalian aja ikut ronda. Lumayan tambah orang."
Samsul menerima gelas itu. Namun anehnya, ia hanya memegangnya, tanpa pernah benar-benar meminumnya. Malam berlalu perlahan. Samsul ikut dalam obrolan mereka, meski lebih banyak diam dan mendengarkan. Setiap kali tertawa, tawanya terdengar pendek dan kaku, seolah dipaksakan. Pak Karto beberapa kali merasa ada yang ganjil, tapi ia mengabaikannya. Mungkin Samsul kelelahan. Setelah perjalanan panjang, pikirnya. Saat patroli keliling desa, langkah Samsul juga tampak aneh. Kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat, dan sesekali berhenti mendadak untuk menatap sesuatu dalam kegelapan. Jaka bahkan sempat bercanda. "Wah, Sul kayak lagi ngintip maling aja." Samsul hanya tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Menjelang pukul 2 dini hari, mereka semua kembali ke pos ronda. Suasana makin dingin. Samsul pamit pulang lebih dulu. Ia berjalan menjauh, menghilang ke dalam kabut tipis, yang mulai turun dari perbukitan. Pak Karto menatap punggungnya, menghilang, lalu bergumam, "Aneh ya, rasanya kayak bukan Samsul yang dulu." Jaka mengangguk. "Iya, Pak, rasanya dingin beda." Mas Heru juga merasakan hal yang sama, tapi ia memilih diam. Dalam hati kecilnya, ada rasa tidak enak yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Namun, malam itu berlalu tanpa kejadian aneh lainnya. Mereka menyelesaikan ronda, lalu pulang ke rumah masing-masing ketika adzan subuh mulai berkumandang dari masjid kecil di ujung desa. Pagi itu, sinar matahari menyapu jalanan desa Kalinyamat yang masih basah oleh embun. Burung-burung berkicau riang di pepohonan. Sementara warga mulai beraktivitas seperti biasa. Menyapu halaman, membawa hasil panen, atau sekadar duduk-duduk di warung kopi, dekat pertigaan. Pak Karto setelah tidur beberapa jam seusai ronda, berjalan ke warung Bunina untuk membeli gula. Di sana ia bertemu dengan Pak Dedi, salah satu sesepuh desa. "Pak Karto, ronda aman semalam?" tanya Pak Dedi, sambil menyeruput kopi hitam. "Aman, Pak." Tapi Pak Karto ragu sejenak. Ada yang aneh. Samsul anaknya Bu Ratna, tiba-tiba ikut ronda. Katanya baru pulang merantau. Pak Dedi mengerutkan alisnya. "Samsul pulang, bukannya belum ada kabar dari dia?" Pak Karto mengangguk pelan. "Makanya, saya juga heran." Obrolan itu membuat Pak Karto semakin gelisah. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ada kabut tipis yang menyelimuti logikanya. Sementara itu, di tempat lain, Jaka tengah membantu ibunya mencabut rumput di kebun belakang rumah. Namun, pikirannya terus melayang pada kejadian semalam. Senyuman Samsul yang kaku, caranya memegang gelas, tanpa minum, tatapan kosongnya ke arah gelap. Semua itu menari-nari di benaknya. "Jaka, kamu kenapa melamun terus?" tegur ibunya. "Enggak, Bu, cuma mikir Samsul," jawab Jaka sekenanya. Ibunya menghela napas. "Samsul, kemarin ibu dengar kabar dari Bu Ratna. Katanya, Samsul belum pulang, malah lagi nunggu kabar dari sana." Jaka tercekat. "Belum pulang, iya? Aneh kan?" Jaka tak berkata apa-apa. Hatinya mulai terasa berat, seolah ada tangan dingin yang mencengkeram dadanya. Malam berikutnya, mereka bertiga kembali bertugas ronda. Seperti malam sebelumnya, angin dingin berhembus, membawa aroma tanah basah. Di pos ronda, Pak Karto, Jaka, dan Mas Heru duduk melingkar di sekitar tungku kecil yang menyala. Tak lama, langkah kaki terdengar mendekat. Mereka menoleh bersamaan. Samsul datang lagi, dengan penampilan yang sama persis, seperti malam sebelumnya. Jaket lusuh, celana jeans pudar, dan wajah yang tampak lebih pucat dari kemarin. "Hai," sapa Samsul pendek. Pak Karto berusaha tersenyum. "Wah, Samsul rajin sekali. Masih jet lag dari Jakarta malah ronda." Samsul hanya tersenyum tipis, lalu duduk di sudut, sedikit menjauh dari tungku.
Malam itu terasa lebih berat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun tungku terus menyala. Samsul kembali ikut patroli keliling. Namun langkahnya lebih aneh. Kadang berhenti mendadak, kadang berjalan sangat pelan. Seolah-olah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa mereka dengar. Saat melewati rumah kosong milik Pak Imron, Samsul tiba-tiba berhenti. Ia menatap rumah itu lekat-lekat. "Kenapa, Sul?" tanya Jaka. Samsul tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela rumah itu, yang memang sudah lama dibiarkan terbuka. Layaknya mata kosong, yang mengawasi setiap orang yang lewat. "Ada sesuatu?" tanya Pak Karto. Mencoba bersikap biasa. Pelan-pelan Samsul menggeleng. "Tidak ada apa-apa," gumamnya. Lalu berjalan lagi tanpa berkata apa-apa. Keganjilan itu semakin membuat bulu kudu ketiganya berdiri. Tapi mereka tetap berpura-pura tenang. Seolah-olah apa yang mereka alami, hanyalah rasa lelah semata. Sekitar pukul 2 dini hari, saat mereka kembali ke pos, sesuatu terjadi. Samsul yang sedari tadi lebih banyak diam, tiba-tiba bertanya dengan suara berat. "Kalian percaya manusia bisa kembali setelah mati?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dalam danau. Hening. Pak Karto, Jaka, dan Mas Heru saling pandang. "Apa maksudmu, Sul?" tanya Pak Karto perlahan. Samsul menatap mereka satu persatu. Matanya tampak kosong, sayu seperti mata orang yang sudah kehilangan semua harapan. "Aku cuma bertanya," ujarnya lalu berdiri. "Aku pulang karena kangen, tapi mungkin aku terlambat." Ia melangkah pergi begitu saja, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Pak Karto merasa tenggorokannya kering. Ia melirik Jaka dan Mas Heru, yang wajahnya sudah sama pucat. "Apa maksud dia? Terlambat?" bisik Jaka. Mas Heru menggeleng, mulutnya seolah terkunci. Malam itu mereka pulang ke rumah masing-masing dengan rasa gelisah, yang sulit dijelaskan. Tidak ada satupun yang bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Samsul dengan tatapan kosongnya muncul dalam benak mereka. Pagi harinya, saat Pak Karto sedang duduk di teras sambil menyeruput kopi, seorang anak kecil berlari menghampirinya. Pak Karto, ada kabar dari Bu Ratna?" teriak bocah itu. "Ada apa?" tanya Pak Karto, sambil menahan detak jantungnya. Katanya Samsul kecelakaan di jalan pegunungan 2 hari yang lalu. Katanya dia meninggal, Pak." Gelas kopi di tangan Pak Karto hampir terlepas. "Apa?" Anak itu mengangguk, matanya membelalak. Orang-orang ramai di rumah Bu Ratna pada nangis semua. Pak Karto berdiri terpaku. Seluruh dunia seolah berhenti berputar. Dalam pikirannya terngiang-ngiang suara Samsul semalam. "Aku pulang karena kangen, tapi mungkin aku terlambat." Tubuh Pak Karto gemetar hebat, karena ia tahu betul, ia, Jaka, dan Mas Heru baru saja menghabiskan 2 malam terakhir bersama orang yang seharusnya sudah meninggal. Pak Karto berdiri kaku di teras rumahnya, membiarkan angin pagi yang dingin menerpa wajahnya. Lidahnya keluh, pikirannya bercabang kemana-mana. Baru semalam Samsul bersamanya, berbicara, berjalan, bahkan tertawa. Meskipun tawa itu terdengar aneh, bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal bisa ada di sana bersama mereka? Dengan langkah gontai, Pak Karto menuju rumah Bu Ratna, ibu dari Samsul. Di sepanjang jalan, ia melihat beberapa tetangga berdiri berkerumun, membicarakan hal yang sama dengan wajah muram. Di halaman rumah Bu Ratna, suasana sudah ramai. Ada tikar digelar. Orang-orang duduk bersila. Sebagian besar perempuan menangis pelan. Di ruang tengah, tampak foto Samsul dipasang di atas meja kecil, dihiasi bunga melati. Pak Karto hampir tidak percaya matanya. Bu Ratna duduk di sudut ruangan. Wajahnya kusut, mata sembab. Ia menatap kosong ke arah foto anaknya. Seakan masih berharap, semua ini hanya mimpi buruk. "Bu Ratna, beneran ini, Samsul?"
Suara Pak Karto bergetar saat bertanya. Bu Ratna mengangguk perlahan. Iya Pak, katanya Samsul kecelakaan motor di tanjakan, dekat hutan pohon jati, 2 hari lalu. Baru tadi malam jenazahnya diantar pulang. Pak Karto merasakan dunia berputar. Ia teringat jelas, bukan cuma 1 malam, tapi 2 malam berturut-turut. Samsul ikut ronda bersama mereka. Jaka dan Mas Heru datang tak lama kemudian. Wajah mereka sama pucat, mata mereka merah. Entah karena kurang tidur, atau karena rasa takut yang menggerogoti dari dalam. Saat semua orang berkumpul, datanglah Pak Lurah Harjo, lelaki Parubaya, yang selama ini dihormati di desa. Beliau berdiri di tengah ruangan dan berkata, "Kita doakan bersama, semoga almarhum diterima di sisinya. Namun saya dengar ada hal aneh yang terjadi terkait Samsul. Siapapun yang merasa mengalami sesuatu, harap tetap tenang. Ini cobaan bagi kita semua." Pak Karto, Jaka dan Mas Heru saling melirik, tapi mereka memilih diam. Mereka tahu, tak semua orang siap mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Malam harinya, ketiganya berkumpul di rumah Pak Karto. Rumah kayu sederhana itu terasa semakin sempit, dengan suasana berat yang memenuhi udara. "Aku nggak bisa tidur, Pak," kata Jaka. Suaranya serak. "Aku juga." Bayangan Samsul Kayak masih di sekitar kita. Timpal Mas Heru. Suaranya nyaris berbisik. Pak Karto menghela nafas panjang. Ia menuangkan teh hangat ke cangkir masing-masing. Tangannya sedikit bergetar. "Kita bertiga lihat dia. Kita ngobrol sama dia. Kita jalan sama dia," kata Pak Karto pelan, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tak ada yang berbicara, hanya suara jangkrik di luar jendela yang mengisi keheningan. "Apa mungkin Samsul balik karena ada sesuatu yang belum selesai?" tanya Mas Heru perlahan. Pak Karto menatap keluar jendela. Bulan separuh menggantung di langit gelap. Angin malam meniup tirai tipis di ruang tamu, membuatnya bergoyang perlahan, seperti tangan tak terlihat. "Mungkin," jawab Pak Karto pendek. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Mereka bertiga saling pandang. Wajah-wajah mereka mengeras. "Jam segini siapa yang datang?" Pak Karto perlahan bangkit dan mendekati pintu. Dengan hati-hati ia membuka pintu sedikit. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan pekat dan desir angin yang menerobos masuk. Namun di tanah tepat di depan pintu, ada bekas jejak kaki basah, seperti bekas orang berjalan dari arah sawah. Pak Karto menutup pintu cepat-cepat dan mengunci rapat. "Aku rasa kita harus cari tahu lebih dalam soal kecelakaan Samsul," ucap Pak Karto mantap, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Jaka dan Mas Heru mengangguk. Mereka sepakat, besok pagi mereka akan menemui orang-orang yang membawa jenazah Samsul pulang. Mereka harus tahu detailnya, karena firasat mereka mengatakan ini belum selesai. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka bertiga pergi ke rumah Pak Salman, sopir yang membawa jenazah Samsul dari kota ke desa. Pak Salman, pria tua berkumis tebal, menerima mereka dengan wajah cemas. "Pak Salman," mulai Pak Karto, "kami mau tanya soal Samsul." Pak Salman menarik nafas panjang, lalu mulai bercerita. 3 hari lalu, Samsul pulang naik motor dari Jakarta. Tapi pas di tanjakan jati pohon mungkin ngantuk atau kelelahan, sampai akhirnya Samsul jatuh dan langsung meninggal di tempat. Pak Karto menggenggam lututnya erat. "Jatuh malam hari?" Pak Salman mengangguk. "Iya, malam-malam buta." Mas Heru bertanya lirih. "Kalau begitu sejak kapan jasadnya ditemukan?" "Baru esok paginya, ada warga lewat, lihat motornya jatuh ke dalam semak, terus nemu tubuhnya." Pak Karto merasa tengkuknya meremang. Malam saat Samsul kecelakaan, adalah malam yang sama, ketika mereka bertemu dengannya di pos ronda. Berarti mereka tidak bertemu Samsul yang hidup. Mereka bertemu sesuatu yang lain. Pak Karto memandang Jaka dan Mas Heru. Tatapan mereka penuh ketakutan. Sesuatu yang salah telah terjadi.
Mereka tanpa sadar telah berbagi malam, berbagi obrolan, bahkan berbagi tawa, dengan seseorang yang sudah berpindah ke alam lain. Malam itu mereka bertiga kembali berkumpul. Tidak ada yang berani keluar rumah. Tidak ada ronda. Desa Kalinyamat yang biasanya ramai, dengan suara kentongan. Malam itu sunyi, senyap. Hanya suara serangga, dan angin yang terdengar. Pak Karto duduk di ruang tamu. Matanya terpaku ke tungku kecil, yang sudah hampir padam. "Aku rasa," ucapnya perlahan. Samsul belum pergi, karena dia masih mencari sesuatu. Atau masih ingin menyelesaikan sesuatu. Jaka mengangguk lemah. "Kita harus bantu dia, Pak," kata Mas Heru pelan. "Kalau enggak, dia akan terus di sini. Dan kita gak tahu apa yang mungkin terjadi kalau dia marah." Pak Karto menatap api kecil di tungku, merasakan ketakutan menjalar perlahan dari ujung kakinya ke seluruh tubuh. Malam itu, hawa di desa Kalinyamat terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang dari arah utara, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Bulan yang biasanya terang benderang, kini tersembunyi di balik awan tebal. Langit seperti menahan sesuatu yang berat. Di dalam rumah Pak Karto, suasana tegang tak kunjung surut. Ia, Jaka dan Mas Heru duduk melingkar, saling diam dalam kecemasan. "Pak, apa kita tetap keluar malam ini?" tanya Jaka. Suaranya bergetar. Pak Karto menghela nafas panjang. "Kalau kita menghindar terus, Samsul mungkin gak bakal pergi. Kita harus hadapi ini." Tak ada yang membantah, meski ketakutan jelas tergurat di wajah mereka. Akhirnya dengan persiapan seadanya, senter, jaket tebal, dan doa dalam hati, mereka bertiga berjalan menuju pos ronda. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah menahan kaki mereka. Sampai di pos ronda, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, hanya desiran angin yang menderu di telinga. Mereka duduk bertiga, menyalakan api kecil. Waktu berlalu perlahan. Jarum jam terasa hampir berhenti bergerak. Tiba-tiba dari arah jalanan gelap, terdengar suara langkah kaki. Mereka bertiga saling pandang. Napas tercekat dan benar saja, dari balik kegelapan, sosok Samsul muncul. Tapi malam ini berbeda. Samsul tampak jauh lebih pucat dari malam-malam sebelumnya. Pakaiannya kotor, sobek di beberapa bagian. Jaket yang ia kenakan penuh bekas lumpur, dan darah kering tampak mengotori bagian bahunya. Yang paling mengerikan adalah, matanya kosong, gelap seperti lubang tak berdasar. Samsul berjalan mendekat perlahan. "Hai!" sapanya. Suaranya berat, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Pak Karto berdiri menahan gemetar di kakinya. "Samsul, kamu kenapa?" Pak Karto mencoba berbicara, suaranya nyaris tidak terdengar. Samsul tersenyum. Senyum lemah, yang lebih mirip tarikan otot mati, daripada ekspresi bahagia. "Aku kangen rumah," katanya pelan. Ia melangkah lebih dekat, sehingga kini jaraknya hanya beberapa langkah dari mereka. Pak Karto, Jaka, dan Mas Heru, merasa punggung mereka basah oleh keringat dingin. "5 tahun aku merantau," lanjut Samsul. "Aku janji mau pulang." Tapi ia berhenti, menundukkan kepala. "Tapi aku gak sempat pamit." Tiba-tiba, tubuh Samsul bergetar hebat. Suara isaknya terdengar pelan, namun lama-lama menjadi raungan menyayat. "Aku jatuh di jalan sepi, sendirian, gelap, dingin. Aku panggil-panggil, tapi gak ada yang datang." Tangisnya bergema, terdengar seolah berasal dari kedalaman bumi. Jaka mundur satu langkah, tak kuat melihat sosok Samsul yang perlahan berubah. Tubuhnya mulai membusuk di depan mata mereka. Kulitnya mengelupas. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Pak Karto menahan rasa mual. Ia tahu ini bukan Samsul yang mereka kenal. Ini hanyalah sisa dari rasa rindu dan kesedihan yang terperangkap antara dua dunia. Dengan segenap keberanian,
Pak Karto melangkah maju. "Samsul," dengan suara tegas, "kami semua di sini sayang sama kamu. Ibumu juga, tapi tempatmu bukan di sini lagi." Samsul mengangkat wajahnya, mata hitam legam, menatap tajam. "Aku takut, Pak," bisiknya lirih. Pak Karto mengangguk perlahan. "Kami akan doakan kamu. Kami akan bantu kamu pulang. Tapi kamu harus tenang, Sul. Sudah waktunya kamu istirahat." Samsul terdiam. Tubuhnya bergetar, lalu mulai memudar perlahan, seperti asap yang tertiup angin. Namun sebelum sepenuhnya hilang, ia berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. "Terima kasih. Sampaikan maafku pada ibu." Dan dalam sekejap, Samsul lenyap, meninggalkan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Pak Karto, Jaka, dan Mas Heru terjatuh lemas di pos ronda. Keringat membasahi tubuh mereka, meski udara begitu dingin. Tak lama kemudian, suara kentongan terdengar di kejauhan. Pak RT dan beberapa warga lain berjalan keliling, memastikan keamanan desa. Seolah dunia nyata kembali bergerak, setelah keheningan panjang. Mereka bertiga memutuskan, malam itu juga untuk pergi ke rumah Bu Ratna. Sesampainya di sana, Bu Ratna masih terjaga, duduk di dekat foto Samsul dengan mata kosong. "Bu," kata Pak Karto pelan, "kami baru saja bertemu Samsul." Bu Ratna menoleh, air matanya mengalir lagi. Dia titip pesan, "Bu," lanjut Pak Karto, "Samsul minta maaf, karena belum sempat pamit." Mendengar itu, Bu Ratna menangis keras, memeluk foto anaknya erat-erat. Tangisannya menggetarkan hati semua orang. Di ruangan itu, Pak Karto, Jaka, dan Mas Heru menunduk dalam-dalam. Mereka tahu, malam ini, beban yang selama ini menahan jiwa, mungkin akhirnya terangkat. Dan mereka bertiga, meski ketakutan, merasa lega. Karena mereka telah membantu seorang teman, untuk pulang, untuk benar-benar pulang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, langit di atas desa Kalinyamat kembali cerah. Bulan bersinar lembut, bintang-bintang berkelip tenang. Angin membawa aroma bunga kenanga dari pekarangan, menandakan kedamaian yang akhirnya datang. Namun jauh di sudut hati mereka, tetap ada rasa dingin yang tak bisa sepenuhnya hilang. Karena mereka tahu, kadang yang kembali bukan hanya kenangan. Kadang yang kembali, adalah mereka yang tak pernah sempat berpamitan. Minggu-minggu setelah kejadian itu, desa Kalinyamat perlahan kembali ke kehidupannya yang biasa. Namun, bagi Pak Karto, Jaka, dan Mas Heru, malam-malam ronda tidak pernah lagi terasa sama. Suara kentongan masih terdengar tiap malam. Warga tetap bergiliran menjaga keamanan desa. Tapi di antara obrolan santai dan tawa ringan, selalu ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Sebuah ruang yang dipenuhi kenangan samar, tentang sosok yang pernah hadir, meski tidak lagi hidup. Pak Karto sering termenung di pos ronda, memandangi jalanan sepi, yang membentang di depan mereka. Setiap kali langkah kaki terdengar dari kejauhan, jantungnya masih saja berdegup kencang. Seolah tubuhnya belum sepenuhnya bisa melupakan malam, ketika Samsul datang dengan mata kosong, dan suara lirih. "Pak," panggil Jaka suatu malam, membuyarkan lamunannya. Pak Karto tersenyum tipis. "Iya, Jak, kita beneran udah bantu dia kan?" tanya Jaka ragu. Pak Karto mengangguk mantap. "Kita sudah bantu dia pulang." Jawaban itu membuat Jaka menghela nafas lega. Tapi jauh di dalam hati, masih ada sisa ketakutan yang sulit dihapuskan. Sementara itu, Bu Ratna perlahan mulai menerima kepergian anaknya. Setiap sore, ia terlihat duduk di beranda rumahnya, menenun tikar dari daun pandan. Sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan, sejak suaminya wafat bertahun-tahun lalu. Beberapa warga sering menemani Bu Ratna bergantian, membawa makanan, atau sekadar mengajak ngobrol. Suatu sore saat matahari mulai condong ke barat, Pak Karto duduk di beranda bersama Bu Ratna. Mereka diam lama, hanya ditemani suara ayam dan semilir angin. "Pak Karto," kata Bu Ratna pelan,
Saya tahu Samsul sempat datang ke pos ronda. Pak Karto menoleh terkejut. Bu Ratna tersenyum samar. Samsul itu anak saya. Saya bisa rasa kehadirannya. Bahkan kalau orang lain nggak bisa lihat. Pak Karto menunduk. Matanya memanas. Dia datang bukan karena marah. Lanjut Bu Ratna. Dia datang karena rindu. Karena janji pulang yang belum sempat ia tepati. Pak Karto menepuk pundak Bu Ratna perlahan. Ibu nggak usah khawatir, Samsul sudah tenang sekarang, ucap Pak Karto. Bu Ratna mengangguk, air mata mengalir perlahan di pipinya. Namun kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan karena rasa lega. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara doa bersama diadakan di balai desa. Warga berbondong-bondong datang membawa makanan. Pak Lurah Harjo berdiri di depan, memimpin acara dengan suara tenang, namun penuh wibawa. Kita berdoa untuk almarhum Samsul, dan semua saudara kita yang sudah mendahului. Kita juga berdoa semoga desa Kalinyamat selalu dalam lindungannya. Semua warga menundukkan kepala. Di tengah gemuruh suara doa, Pak Karto, Jaka, dan Mas Heru saling bertukar pandang. Mereka tahu apa yang mereka alami, akan tetap menjadi bagian dari mereka. Kenangan yang tak mungkin dihapus waktu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya mereka merasa damai. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.